Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karimah Amalia Putri, nomor absen saya 19. Saya dari 11 akuntansi 1. Disclaimer, video ini hanya tugas sumatif akhir saya pada bimbingan Pak Imam Santosa selaku guru pendidikan Pancasila saya. Saya akan mereaction video tentang Pancasila dalam tindakan. Tapi di antara 5 sila tersebut, saya akan mengambil satu sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih itu Pancasila dalam tindakan? Pancasila dalam tindakan yaitu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan mereaction video dari sumber YouTube, yaitu Christiana Lee, dan narasumbernya yaitu Felix Liao. Apakah di sini tahu siapa itu Felix Liao? Yaitu pendakwah dan penulis yang awalnya seorang Konghucu menjadi mu'alaf di Islam. Jangan lama-lama, mari kita nonton videonya. Nah, sekarang Ko Felix kan sering berbicara tentang Islam sebagai agama yang benar. Tapi bagaimana cara Ko Felix menjelaskan ini tanpa mengabaikan nilai-nilai kebaikan di agama lain? Kebaikan itu tidak akan mungkin bisa diabaikan. Karena kebaikan itu universal. Andaikan kita memberikan orang manfaat, maka kita pasti dianggap orang baik. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu atau bahkan merugikan orang, mau apapun kebenaran yang kita ambil, itu pasti adalah jelek. Yang perlu kita jelasin adalah akhirnya bagaimana Islam menurut aku. Jadi apa misalnya benefit Islam bagiku? Apa kebenaran Islam bagiku? Dan aku tidak pernah menafikan kebaikan agama-agama yang lain. Bahwasanya misalnya contoh di Kristen kita mendapati ada orang-orang yang baik, menolong orang, mengurusi anak-anak yang yatim gitu. Kan orang-orang Buddha yang mereka sangat senang untuk ngurusin lingkungan. Bahkan orang nggak beragama pun mereka juga punya kebaikan. Jadi kalau kebaikan sih universal, dan di dalam Islam banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan tuh bisa untuk dibarengi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ta'awanu ala birri wa taqwa. Mari tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Artinya dalam urusan kebaikan ini kita bisa bicara bahasa universal. Semua orang bisa merasakan itu. Hanya kalau kebenaran tentu saja itu adalah eksklusif bagi agama yang kita yakini. Maka kalau ada orang Kristen meyakini kebenaran dalam agama Kristen, Buddha meyakini kebenaran dalam agama Buddha, orang Muslimun harus meyakini kebenaran dalam agama Islamnya itu. Nah, tinggal mereka toleransi dalam perkara-perkara yang mereka bisa sepakati. Gitu sih. Jadi aku pikir gak ada masalah sih selama ini. Saya setuju sepenuhnya bahwa video pendek ini pantas mendapatkan apresiasi tinggi dari para penonton, sebab konten ini secara langsung menyentuh persoalan mendasar mengenai toleransi beragama di tengah masyarakat plural. Dalam konteks keberagaman di Indonesia, seringkali muncul tantangan untuk menyeimbangkan keyakinan absolut pribadi dengan kebutuhan untuk hidup rukun berdampingan. Dan video ini menjawab tantangan tersebut dengan elegan. Apresiasi tersebut tertuju pada keberanian dan kedewasaan tim produksi dalam mengangkat isu sensitif tersebut, serta menawarkan kerangka berpikir yang kuat. Konten ini dinilai berhasil membedakan secara intelektual dan etis antara konsep kebaikan yang merupakan bahasa universal, kemanusiaan, dan harus diakui serta dihormati pada setiap individu dari berbagai latar belakang keyakinan, dengan konsep kebenaran yang bersifat eksklusif dan menjadi hak prerogatif setiap penganut agama untuk meyakininya secara penuh. Kerangka pemikiran inilah yang menjadi solusi praktis untuk menjaga keharmonisan dalam isu toleransi. Pendekatan yang berimbang ini merupakan manifestasi luar biasa dari pelaksanaan Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa dalam tindakan nyata. Sila ini menuntut agar keyakinan pribadi yang kuat berjalan seiring dengan penghormatan dan toleransi terhadap hak dan keyakinan orang lain, serta ajakan untuk bekerja sama dalam segala urusan kebaikan. Ta'awanu alal birri. Oleh karena itu, video ini tidak hanya berfungsi sebagai edukasi teologis yang mendalam, tetapi juga sebagai panduan yang esensial dalam mempromosikan kerukunan nasional. Membuktikan bahwa perbedaan keyakinan yang diiringi dengan penghormatan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, dalam menjadi fondasi bagi persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Walaupun kita berbeda dengan suku, agama, dan lain-lain, tetapi jika agama ada Islam, Kristen, Katolik, kita harus tetap toleransi dan jangan membeda-bedakan antara agama lain, karena semua agama itu menganut untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan.